Shalom sobat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita cerdaskan banyak orang dengan kehadiran channel ini. Subscribe, like, komen, dan share. Tuhan dimuliakan, banyak orang yang dimenangkan. Kali ini teman-teman kita akan menertawakan Ustadz Abdul Somad yang menafsirkan Alkitab di antara jemaahnya. Di saat yang sama justru dibantah oleh seorang mualaf dan dipertontonkan di media mereka. Luar biasa. Hal ini pasti mencengangkan. Ini pasti mengguncang mereka sendiri. Karena apa? Karena selama ini mereka selalu mencocok-cocokin Quran dengan Alkitab. Kita lihat dulu teman-teman video berikut ini. Ini dia. 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra putri Yerusalem. Nabi Isa membawa Injil, Nabi Musa membawa Taurat. Sementara kan ketika misalnya ada orang Islam ditanya, kamu percaya sama Nabi Musa? Percaya. Percaya sama Nabi Isa? Percaya. Kan kedatangan Nabi Muhammad musaddiqan lima baina yadayya lima yadayhi minat Taurat wal Injil. Kamu mesti percaya kepada Taurat dan Injil. Ini Taurat dan ini Injil. Itu gimana? Nah, ini penting juga. Terima kasih Ustadz sudah menanyakan. Ketika saya mempelajari kitab mereka dan mempelajari Quran dengan segala konteksnya, yang disebut dengan kitab Tauratnya orang Yahudi ini, ya, yang sekarang dipakai sama orang Yahudi dan mereka sebut sebagai Taurat, ini bukanlah kitab Taurat yang dimaksud oleh Quran. Yang pertama. Yang kedua, kitabnya orang Kristen yang mereka sebut Perjanjian Baru, yang di dalamnya ada kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu juga bukan yang dimaksud dengan kitab Injil yang dimaksud Quran. Kenapa? Karena gini, saya yakin Ustadz Abdul Somad tidak pernah baca di dalam Quran atau hadis bahwa Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat. Betul kan? Saya yakin juga Ustadz Abdul Somad tidak pernah baca di Quran atau di hadis yang sahih Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil. Betul kan? Saya yakin juga Ustadz Abdul Somad tidak pernah baca di Quran ada ayat yang mengatakan kami yang menurunkan Taurat, kami yang menurunkan Injil, dan kami pula yang menjaganya. Betul Ustadz? Nah, karena tidak ada itu, bagaimana kita bisa yakin bahwa ini adalah Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Ayat-ayat Quran yang lain membuktikan, nanti bisa membuktikan bahwa ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Ketika kita membaca misalnya di Quran surat As-Saff ayat ke berapa? 6 ya, yang menceritakan Nabi SAW bahwa nanti akan ada rasul lagi yang datang bernama Ahmad. Betul kan? Apakah di sini ada nama Ahmad? Saya sudah cari, tidak ada. Kalau indikasinya ada, indikasinya, tetapi tertulis Ahmad atau Muhammad itu tidak ada menurut saya ya. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Taurat ada orang Yahudi ada ayat Kidung Agung pasal 5 ayat 16 yang tertulis nama Muhammadim. Beberapa teman saya dan guru saya juga
ada yang mengklaim bahwa itulah nama Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tetapi saya sudah pelajari bahwa kata Mahamadim yang ada di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu selain satu artinya yang terpuji, kedua ayat kata Mahamadim itu di dalam seluruh kitabnya orang Yahudi ada 12 kali atau 12 ayat. Kalau semua ayat itu diterjemahkan menjadi Muhammad, terjemahan dalam satu kalimat itu akan kacau, tidak cocok gitu ya, karena arti yang sebenarnya adalah yang terpuji. Tapi kalau ditanya ada nggak indikasinya, ada indikasinya bahwa ada ayat-ayat yang berindikasi bahwa ada nabi lagi yang dibangkitkan, yang ciri-cirinya sangat pas dengan Nabi Muhammad SAW, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Tetapi, nah ini, saya sering sebelum saya tampil di publik, saya sering berdiskusi dan berguru dengan guru-guru ya di Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal kita berdakwah ya di publik, yang mana yang menonton tidak hanya umat Islam, saya diperintahkan atau diajari untuk tidak menafsir kitab suci orang. Karena apa? Karena kita umat Islam juga tidak mau Quran kita ditafsir secara salah oleh orang yang bukan Islam. Setuju Ustaz ya? Nah, maka itu kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang dengan kacamata di luar agama mereka. Walaupun kita tahu bahwa di dalam kitab mereka yang separuh ini punya kitab orang Yahudi dan sudah ditafsir secara sebelah oleh Kristen, tetapi setelah ini dianggap menjadi kitabnya Kristen, kita tidak boleh menafsirkan kitab ini dengan kacamata yang selain agama mereka. Walaupun kita bisa membuktikan bahwa mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi dan merubah-rubah terjemahannya, itu urusan lain ya, itu adalah urusan akademis dan ilmiah. Nah, jadi ketika Ustaz bertanya kitab yang disebut dengan Taurat Injil, apakah ini dan ini? Apakah ini dan ini? Bukan ya. Ketika kita membaca juga di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Saya sudah cari di sini nggak ada, di sini nggak ada. Jadi kalau di sini tidak ada, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157. Itu. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video dari awal hingga akhir? Luar biasa kan? Satu fakta yang tidak bisa ditolak. Sekalipun manusia itu mencoba memutarbalikkan, bahkan menerapkan kebohongan, dan itu kencang berlari, maka kebenaran itu pasti mengalahkannya. Titik. Walaupun seolah-olah Kristen itu nampak kalah oleh karena minoritas, sekalipun aku tidak suka memakai kalimat itu, maka kebenaran yang sejati, yang sesuai dengan fakta sejarah, pasti mengalahkan kebohongan atau cocokologi yang selama ini diputar-putar oleh para mualaf dan ustadz-ustadz yang membahas Alkitab. Paham sampai sini? Oke, kita kupas teman-teman. Ustadz Abdul Somad mencoba menafsirkan apa yang dituliskan dalam Taurat, dan itu pasti mengerucut kepada sang baginda. Apakah itu benar? Tentu jauh dari fakta. Karena apa yang dibicarakan di dalam Taurat mengenai nabi seperti Musa itu tergenapi bukan di dalam diri sang baginda, tapi di dalam diri Yesus Kristus. Bukan dari diri sang baginda, tapi di dalam diri Yesus Kristus. Paham? Maka kalau mau tahu, jangan potong-potong. Lihat dari perjanjian lama Taurat dan sampai kepada Injil. Maka kawan mengerti dan jangan memaksa. Tetapi yang menarik teman-teman, ini nih yang di luar mungkin jauh dari konsep begitu ya. Ketika mungkin Ustadz Abdul Somad dan mualaf ini sedang memberikan ceramah atau tausiah tanya jawab, ini kan profesor atau ustadz terkenal dengan seorang mualaf terkenal begitu ya. Terkenal pun karena suka dengan literatur bidat begitu. Tetapi kali ini dia teman-teman saya dukung. Dia sangat jujur sekali, dia sangat murni sekali memberikan jawaban ya. Mungkin dia sudah mulai sadar. Bahkan saya mencoba untuk berpikir jangan-jangan ini mualaf ini seorang misionaris yang diserupakan begitu. Oke, kenapa saya katakan demikian? Pertama teman-teman, logikanya begini. Selama ini
banyak orang muslim, para ustadz, para mualaf itu suka menafsirkan Alkitab, dan dia bantah sendiri di hadapan Ustadz Abdul Somad dan jamaahnya. Kita tidak boleh menafsirkan kitab orang lain sesuai dengan apa yang disampaikan Quran sendiri. Paham nggak? Dan selama ini teman-teman, mereka selalu mengutak-atik Alkitab. Oke, itu. Jadi selama ini kayak Juma, Rifa dan segala macam itu menafsirkan Alkitab. Mualaf ini membantahnya dengan tegas. Tidak boleh sesuai kata Al-Quran. Nih, kalau kamu masih melakukan itu, kamu bantah Quran loh. Oke? Selanjutnya, ya, selama ini banyak ustadz, banyak polemikus, banyak mualaf yang berkata, oh, Nabi Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab, khususnya dalam Kidung Agung, di dalam Yohanes dan lain sebagainya, dinubuatkan, tertulis namanya Mahmadim, ya kan? Jadi di dalam Alkitab sudah dinubuatkan nama baginda. Tepuk tangan, takbir, gitu. Apakah demikian? Saya tidak perlu menjelaskan karena itu tidak mungkin terbukti. Tidak terbukti. Tetapi saya menyetujui apa kata mualaf ini. Dia bilang tidak ada. Bahkan dia detail berkata dalam Kidung Agung 5, ya kan? Yang ditulis itu Mahmadi, itu tidak merujuk kepada Muhammad. Bahkan ada katanya 12, oh luar biasa juga ya, 12 ayat yang menuliskan Mahmadi itu artinya yang terpuji dan lain segala macamnya itu, tapi bukan merujuk kepada Muhammad. Karena kalau merujuk kepada Muhammad semua itu, maka konteksnya tidak seperti itu. Nah, ini jujur nih, ya kan? Jadi klaimologi, keterpaksaan yang dibuat terhadap Alkitab untuk mencari nubuatan sang baginda dibantah oleh mualaf ini. Bukan kami. Kalau kami selama ini sudah clear, tidak ada nama Muhammad di dalam Alkitab, titik. Tapi kali ini mualaf ini membantah di hadapan Ustadz Abdul Somad tuh. Ditayangkan ribuan orang, ditonton oleh orang-orang yang menjadi penggemarnya. Apa tanggapan Juma, Rifa, Nanda dan segala macam pengagung-pengagung Mahmadi? Oi, kawan-kawan, ini dia bantah. Nah, selanjutnya dia bilang kita tidak boleh menafsirkan kitab orang lain. Nah, ini benar nih. Ini lurus pikirannya nih. Ini berarti dia sedang sehat cara berpikirnya nih. Ya, itu benar. Dan saya berkata, kalau memang Anda berani terus-menerus menafsirkan Alkitab, maka izinkanlah orang Kristen menafsirkan Quran. Karena kalau kalian menafsirkan Alkitab sesuka hati kalian, izinkan kami untuk menafsirkan Quran. Dan mualaf ini dengan tegas berkata, kita pun kan tidak suka. Seperti itu. Kita pun kan tidak suka bahwa Quran kita ditafsirkan oleh orang yang tidak beriman kepada kitab suci itu. Sama dengan Kristen. Maka kalau Anda mualaf, Anda polemikus, Anda ustadz, tafsirkanlah Quran kalian, pelajarilah hadis-hadis kalian, sunnah-sunnah kalian, keislaman kalian dalam ranah keislaman. Jangan kalian tafsirkan Alkitab di dalam masjid, nanti murtad. Oke, teman-teman, kali ini memang templak ini sama si Abdul Somad. Waduh, makanya kalau bertanya mikir-mikir, Ustadz, akhirnya kan begini. Itu yang saya sebutkan tadi di awal. Sekalipun kebohongan itu berlari secepat kilat, kebenaran itu pasti mengalahkannya. Karena kebenaran itu pasti sesuai dengan fakta sejarah. Kalau dia fakta sejarah, pelaku sejarah, itu sulit dirubah sekalipun banyak di abad ke-3, abad ke-4, dan selanjutnya sampai abad ke-7, sampai abad seterusnya, mencoba untuk menyimpangkan kebenaran tentang Yesus Kristus. Tetap berdiri tuh kekristenan, keyakinan dan iman yang benar. Kalau ada bidat, penyimpangan, iman itu tetap kokoh, tidak pernah teriak kopar kafir, enggak, atau melarang, enggak. Tapi dia berdiri kokoh, menerangkan yang benar itu tetap kokoh berdiri, walaupun banyak yang mencoba membelokkan. Sampai sini paham? Ojo baperan, mari kita cerdas. Beriman itu harus cerdas, harus sesuai fakta supaya tidak dibutakan. Oke, teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bagikan di keluarga teman-teman, media teman-teman, supaya banyak orang yang dicerdaskan. Tuhan memberkati kita.